Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh pemirsa YSB TV. Hari ini kita sedang melakukan proses pengomposan bahan-bahan organik. Ini bahan dasarnya berupa kohe kambing. Kalau yang itu sudah difermentasi menggunakan kohe ayam dengan campuran bahan-bahan organik lainnya. Selain kohe kambing, kita menggunakan ini tepung pisang atau batang pisang yang sudah dicoper, dicacah lembut, kemudian menggunakan dedaunan. Ini berbagai daun, berbagai macam daun. Ini sudah remah, kurang fokus. Nah, ya, sudah remah. Tujuan bahan-bahan ini diremahkan yaitu untuk mempercepat proses pengomposan supaya lebih cepat remah dan terfermentasi. Untuk kohe kambingnya itu kita menggunakan sekitar 310 sak. Terus ini tepung pisang merupakan sumber fosfat organik yang sangat baik untuk tanaman, dan juga dedaunan ini sumber nitrogen. Jadi fungsinya dalam pengomposan tepung pisang ini untuk mengatur kelembaban bahan, kelembapan kotoran hewan, menjaga kadar airnya supaya bakteri dapat tetap hidup, mikroba dapat tetap hidup. Kemudian untuk dedaunan ini untuk mempercepat atau menambah suhu supaya fermentasi dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian juga menggunakan arang sekam, kita lihat di sebelah sana. Ini dia arang sekamnya. Kaya akan unsur silika, terus juga sebagai rumah bagi mikroba dalam proses fermentasi, dan bisa mengemburkan lahan karena dapat meningkatkan porositas pada tanah. Dan juga dia fungsinya itu untuk dapat menyerap dan menahan unsur-unsur nutrisi supaya dapat tertahan di tanah dan bisa terserap maksimal oleh tanaman. Yang paling utama itu arang sekam bisa menambah atau memperbaiki kegemburan tanah. Jadi kalau tanah gembur, akar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal dan dapat menyerap nutrisi yang ada di tanah dengan maksimal. Dan nutrisinya itu tadi dari kohe, dari tepung pisang, dari dedaunan sudah sangat lengkap. Di kohe ada unsur NPK-nya. Kalau kambing itu tinggi kalium dia. Kalau ayam tinggi nitrogen dan juga fosfatnya. Nah, kita tambahkan nanti fosfat dari tepung pisang dan juga nitrogennya dari dedaunan. Dan juga nanti pada proses pemupukan kita tambahkan biofosfat. Itu juga fosfat organik yang mengandung beberapa mikroorganisme. Oke, nanti kita lanjut pada proses pengomposannya. Oke teman-teman, ini dia proses fermentasinya, pengomposan ala YSB TV. Ini untuk lapisan yang pertama menggunakan kohe kambing. Ini tadi sudah satu larap, sudah satu proses. Kita ulangi lagi di proses berikutnya, yaitu lapisan yang pertama menggunakan kohe kambing, dibikin yang rata supaya fermentasi berlangsung dengan maksimal. Kemebul panas, ini sudah terjadi fermentasi di karung. Ini masih murni dari kandang ya, apalagi nanti sudah
ada proses fermentasi. Wah, ora kuat sih gile. Kebal. Wesi ya wesi. Larap, kemudian dibasahi, bikin macak-macak kemamel nih istilah Jawanya. Itu sekitar 40%. Ya, yang sudah. Jadi ini digenggam masih remah tapi sudah basah. Nah, tidak mengepal. Sekitar tingkat kelembapan atau kebasahannya 40%. Dibasahi secara merata. Tuh disemprot atau disiram bakteri. Ini bakteri pengurainya. Oh ya, nanti saya tampilkan untuk bakteri yang digunakan atau dekomposer yang digunakan apa saja. Ini juga secara merata. Setelah ini nanti diulangi lagi menggunakan tangki semprot supaya merata dan menembus dengan maksimal. Oke, disiram lagi, disemprot dengan tangki semprot. Itu juga isinya dekomposer. Penyiraman dekomposer harus dilakukan secara merata supaya fermentasi dapat berlangsung dengan maksimal dan sukses. Kemudian proses selanjutnya yaitu menggunakan tepung pisang. Tepung pisang ini kaya akan unsur P, fosfat organik dari alam. Nah, ini dia daun yang sudah dicacah, sudah lembut, kaya akan unsur N, nitrogen, dan juga mempercepat atau meningkatkan suhu pada proses fermentasi. Ini ditabur rata lagi. Kalau yang ini belum dicacah ya daunnya. Setelah rata, daunnya disemprot lagi. Jadi setiap lapisan harus disemprot. Kemudian setelah selesai disemprot bakteri, kita kasih lagi sekam bakar. Sekam bakar yaitu fungsinya untuk kalau di tanah meningkatkan porositas tanah, jadi tanah gembur. Tanah gembur otomatis akar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal dan mampu menyerap unsur hara dengan maksimal. Unsur hara itu berasal dari kohe kambing itu sendiri. Dan bahan-bahan lain seperti daun dan tepung pisang. Kemudian bisa juga dia sekam bakar itu untuk menangkal patogen-patogen yang merugikan bagi tanah dan tanaman. Secara teorinya seperti itu, dan secara praktek yang sudah diaplikasi di lapangan, pertumbuhan tanaman sangat baik,
subur dan sehat. Oke, sudah rata, kita semprot lagi dengan dekomposer yang super. Oke, jadi ini bahan-bahan yang kita gunakan ya teman-teman. Ini nanti di atasnya lagi diulang lagi kohe kambing, tepung pisang, dedaunan, dan sekam bakar sampai selesai. Diulang seperti itu terus. Masih banyak kohe kambingnya. Yang penting nyemprotnya telaten yang rata supaya fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Iki wis pirang sak ya? Intile. Hah? Intile. Ngitung. Pinggir-pinggirnya ya? Disemprot pinggir-pinggir. Oke teman-teman, untuk dekomposernya apa saja yang digunakan? Menggunakan M21 ini ya, ini menggunakan dekomposer M21. Untuk kandungannya bisa dilihat, ini dia silau. Nah itu ada Lactobacillus azotobacter rhizobium, Pseudomonas, nah terutama Trichoderma yang sangat penting untuk melawan jamur yang merugikan tanaman, yang merusak tanaman. Ini sudah sangat lengkap bakterinya. Menggunakan juga BK. Nah ini BK nanti setelah, tapi satu-satu ya. Ini untuk yang sekarang menggunakan M21, terus menggunakan PUJ Ichiro-Yoroyo dari Jimmy Hantu. Ini ada Bacillus SP. Terus juga ada Tricho DM ini untuk proteksi tanah, power decomposer, biofungisida, stimulator tumbuh, dan antibiosis. Ini kandungannya ada agen hayati Trichoderma, Bacillus, Penicillium, dan lignocellulotic. Dekomposer yang kita gunakan. Jadi untuk yang takaran ini menggunakan, ini airnya 80 liter kurang lebih, menggunakan M21 1 liter, kemudian PUC Ichiro-Yoroyo 300 ml, dan Trichoderma setengah kilo. Kemudian kita juga tambahkan molase 1 liter per 80 liter ini. Jadi bahannya M21 1 liter, PUC Ichiro-Yoroyo ini Jimmy Hantu 300 ml, terus Tricho DM ini setengah kilo, dan ditambahkan molase 1 liter, dan juga kita tambahkan lagi mol, itu kimol yang sangat dahsyat, itu kurang lebih setengah liter. Mol itu bakteri pengurai, itu porosnya ya. Kalau bagi saya itu F0 nya. Kayak mawo. Sangar. Oke teman-teman, ini proses pengadukan kompos ayam yang kedua kali. Kita lihat suhunya mengalami peningkatan. Ini perkiraan 50 derajat Celcius. Ini yang ngaduk sampai panasan, jadi katanya kayak di atas bara api. Wah. Terus terjadi proses fermentasi. Beberapa bahan juga sudah mulai remah. Ini bahan-bahannya kemarin cuma dicacah manual ya, seperti tepung pisang,
dan dedaunannya. Kalau yang itu, yang kohe, yang kompos kambing itu beberapa sudah memakai mesin cacah untuk tepuk dan daunannya. Itu kemarin sudah dilakukan pengadukan yang pertama. Oke teman-teman, hari ini proses pengarungan. Ini dia kompos ayam yang sudah siap untuk diaplikasi. Kita packing. Coba Mas Lekan di tangan 2. Oke. Nah, Ya, mantap. Wah, Super ya. super banget. Wah. YouTube lang, YouTube po. Sabi ni Mata, ngayon melase, mas. Oke teman-teman, YSB TV, hari ini kita sedang melakukan penggilingan kompos kambing. Ini yang sudah mengalami proses fermentasi kurang lebih 3 minggu, hampir 1 bulan ya untuk proses fermentasinya. Dan hari ini kita sedang melakukan penggilingan. Oke, mari kita lihat. Oke teman-teman, ini dia untuk kohe kambingnya, kompos kambing yang sudah digiling. Sudah remah, tapi ada kendala, ini kurang kering. Jadi perlu diangin-anginkan kurang lebih 1 hari sebelum penggilingan. Jadi usahakan tidak terkena hujan atau ini atapnya dikasih asbes ya, bikin rumah-rumahan atau penutup supaya tidak kehujanan dan supaya ini juga bisa kering, jadi bisa melakukan penggilingannya secara maksimal. Oke teman-teman, ini sekarang proses pengarungan. Ini sudah digiling lembut, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk diaplikasikan di areal. Ini karungnya karung jumbo-jumbo, supaya mantap nanti tanamannya. Per ancak dikasih 100 sak. Kemarin kalau dari Lampung Timur per areal cuma dikasih 50 sampai 60. Cuman ini karena kita produksi sendiri. Ini yang kohe kambing dan yang di terpal itu kohe ayam, bahan dasarnya kohe ayam. Kita banyakin aja komposnya. Aja lihat. Dijunjung. Nah. Mantap, Bos. Mantap. Tidak, Bos. Jumbo. Super. Oke teman-teman semua, sekian rentetan pengomposan kompos kambing dan kompos ayam.
dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Inilah proses pembuatan pupuk kompos ala YSB TV. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk membuat kompos untuk lahan pertanian kita supaya tanah sehat, tanaman subur, dan hasil berlimpah. Amin. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk seluruh pemirsa YSB TV di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.